wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ahlan wa sahlan kepada seluruh talibah Fastabiqul Khairat 27. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik seluruh alam, yang dengan kasih sayangnya kita berkumpul kembali pada malam hari ini di dalam kajian tematik rutin kita bersama Al-Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani Hafizullah. Hari ini tema kajian kita berjudul Sebenarnya Dialah Yang Takut Padamu. Baiklah, sebelum kajian mulai, seperti biasa Ana mengingatkan kembali diri Ana dan Antuna semua untuk mempersiapkan diri dalam menerima ilmu, meluruskan kembali niat kita hanya untuk Allah, hanya kepada Allah untuk mengangkat kejahilan diri. Di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Silakan untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik, bisa dikirim langsung ke Japrika Ana atau ke room chat atau bisa raise hand. Baiklah Ustadz, tafadhol untuk membuka kajian pada malam hari ini. Tafadhol maskuro majruro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa talibat, semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Di kesempatan ini Allah memberikan kepada kita taufik dan kesempatan sehingga kita kembali bersama dalam majelis yang indah, dan kita mengharapkan keberkahan dan faedah di dalamnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Malam hari ini kita akan bahas satu tema yang telah kita tetapkan, yakni sebenarnya dialah yang takut padamu. Tema ini adalah tema yang spesifik membicarakan tentang keadaan antara manusia sebagai satu bangsa, bangsa manusia dengan bangsa jin. Ummahat wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia secara umum adalah makhluk yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, khususnya bangsa jin. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berfirman, sungguh telah kami muliakan keturunan Adam itu, dan kami angkut mereka di daratan maupun di lautan. Lalu kami berikan rezeki kepada anak-anak Adam itu dari hal yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka, kami muliakan mereka di atas makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan.
Umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini eh, ditafsirkan oleh para ulama ya, ulama-ulama ahli tafsir ya. Di antaranya yang seperti yang diucapkan atau dikomentari oleh salah seorang ulama mufassirin ya kenamaan yakni Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan bahwa eh, gambaran secara umum bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di atas makhluk-makhluk yang lain ya, hewan dan jin. Bahkan sekalipun malaikat, karena ayat ini ya menggambarkan secara umum ya bagaimana Allah memuliakan manusia itu di atas ciptaan-ciptaan Allah yang lain ya. Yang terbukti bahwa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam ya. Salah satu bukti bahwa Allah memuliakan manusia di atas kemuliaan makhluk-makhluk yang lain termasuk para malaikat. Nah, khusus pada pembahasan kali ini kita lebih banyak membicarakan tentang perbandingan antara manusia dan jin ya, bahwa sesungguhnya manusia itu kemuliaannya di atas bangsa jin ya, di atas bangsa jin. Salah satu bukti bahwa jin sebenarnya dia merasa lebih rendah daripada manusia ya. Makanya kalau ada di antara manusia yang meminta perlindungan atau pertolongan kepada bangsa jin, maka serta-merta mereka merasa tersanjung ya. Mereka merasa diagungkan. Mereka merasa dimuliakan. Padahal sebelumnya mereka bukanlah makhluk yang dimuliakan. Berlindungnya manusia kepada sebahagian jin itu ya, yang kita sebut sebagai syaitan ya, jin-jin jahat ya, syaitan, itu menyebabkan syaitan-syaitan dari bangsa jin ini memberikan tambahan kesalahan dan dosa kepada sebagian manusia. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Jin ya, kata Allah, wa innahu kana rijalum minal ins ya'uduna birijalim minal jins fazadahum rohaqo ya. Ada sesungguhnya di antara sebahagian laki-laki di kalangan manusia itu yang mereka minta perlindungan kepada beberapa bangsa jin ya, sehingga kalangan jin yang dimintai perlindungan itu pun menambahkan kepada manusia itu kejahatan dan dosa-dosa. Umahat, selain itu, jika ada manusia yang dia berwasilah ya, kepada bangsa jin, ya, atau mereka mengikat sebuah perjanjian, kemudian memuji dan meminta tolong kepada tokoh-tokoh jin, maka jin dengan senang hati akan menunaikan hajatnya. Ya. Artinya dia berikrar untuk membantu dan memenuhi permintaan manusia tersebut. Karena apa? Karena sebelumnya mereka merasa hina dan lemah di hadapan manusia. Ya, tentunya bila manusia yang dimaksudnya adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Oleh karenanya kita mengetahui ya sebahagian manusia yang memiliki ilmu yang sangat dangkal ya, bahkan keimanan yang sangat lemah, di mana mereka meyakini bahwa jika mereka berserah diri kepada penunggu tertentu ya, penunggu tempat tertentu, lalu meminta pertolongannya, lalu memberikan persembahan kepadanya, maka mereka akan selamat dan mereka akan terhindar dari mara bahaya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita
pungkiri ya, suatu yang tidak bisa kita tutupi ya, bahwa di sebagian daerah kita banyak menemukan kelompok-kelompok dari manusia yang mereka mengkeramatkan satu area tertentu di mana secara berkala mereka melakukan ritual-ritual penyembahan ataupun penyajian sesuatu yang mereka yakini bahwa dengan cara seperti itu mereka akan selamat dari mara bahaya. Ummahat wa thalibat rahimakunallah ya. Ini adalah sesuatu yang sudah kita maklumi bersama ya, bahwa sebagian manusia itu justru dia merasa takut kepada makhluk yang disebut jin ya, atau kita sebut syaitan untuk jin-jin yang jahat. Karena memang pembahasan terkait dengan jin-jin yang mengganggu ya, jin-jin yang menakut-nakuti adalah jin-jin yang jahat dan mereka kita sebut sebagai syaitan ya. Banyak manusia yang begitu takut kalau dia melewati tempat yang gelap ya, atau melewati rumah yang angker, atau melewati satu atau berdiri di bawah pohon yang dianggap keramat dan seterusnya ya. Bahkan ketakutan itu bukan hanya berhenti di situ ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, di antara manusia itu ada yang mempolapi rasa takutnya dengan membuat sajian-sajian kepada makhluk-makhluk yang dia takuti. Sehingga ini menjadi sebagai bentuk penghormatan ya. Nah, umat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tauhid rasa takut itu dibagi menjadi dua ya, bagian besar ya. Ada ulama yang membagi menjadi 4, tetapi secara garis besar dia terbagi 2. Yang pertama, takut ya, yang disebut dengan al-khauf as-sirri ya, takut yang samar. Di mana khauf as-sirri ini adalah rasa takut dari manusia yang disertai dengan merendahkan diri, memberikan pengagungan dan ketakutan yang besar ya. Di mana al-khauf as-sirri atau takut samar ini tidaklah boleh dipersembahkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memberikan takut ini, takut as-sirri ini kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan al-khauf at-tabi'i ya. Al-khauf at-tabi'i, yakni takut yang berasal dari tabiat manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki rasa takut ya, memiliki rasa takut ya, siapapun dia. Kenapa? Karena manusia memiliki tabiat ya, yang muncul dari sisi kelemahannya sebagai manusia yang menyebabkan dia menjadi takut. Seperti yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya, membunuh secara tidak sengaja ya, seorang Kipti dari Mesir ya, dari Mesir. Kemudian Nabi Musa pun dihinggapi rasa takut ya, dihinggapi rasa takut. Dia ingin keluar dari negeri Mesir dan lari ya, untuk menghindari hukuman dari Firaun ya. Ya Allah mengatakan fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya. Maka Musa pun memutuskan untuk keluar dari negeri itu dengan rasa takut ya, dia mengendap-endap ingin keluar. Oleh karenanya rasa takut seseorang ya, terhadap sesuatu yang membahayakan secara tabiat ini tidak masuk dalam kategori kesyirikan ya. Dengan catatan takutnya itu tidak disertai dengan pengagungan ya, kemudian merendahkan diri atau meyakini bahwa sesuatu yang dia takuti itu bisa mendatangkan manfaat atau mudorot ya. Tentu kita semuanya
pernah merasakan takut ini sebagaimana rasa takut itu dirasakan oleh kebanyakan manusia ya. Misalnya ada seorang yang takut masuk ke kandang harimau ya. Ada orang yang begitu takut sama ular ya. Ada yang orang begitu takut pada tikus dan seterusnya. Ini adalah al-khauf at-tabi'i ya, takut-takut yang berkaitan dengan tabiat ya. Namun umahat yang menjadi catatan penting di dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah sebenarnya ya, kalau kita bicara secara ilmiah ya, bahwa sebenarnya yang takut kepada manusia itu adalah setan dari bangsa jin ini. Ya. Tentunya yang ditakuti oleh syaitan dari bangsa jin ini adalah manusia-manusia yang beriman ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena manusia yang beriman itu dia memiliki benteng yang kokoh. Dia memiliki doa dan zikir yang menyebabkan syaitan lari dan menjauh ya darinya ya. Mengapa kelihatannya syaitan itu terkesan berani? Ya karena manusia yang takut padanya. Sehingga syaitan menjadi berani. Ya, di mana-mana kita akan mendengar cerita-cerita, pengakuan-pengakuan banyak orang yang menyebutkan bahwa dia berada di satu tempat dan merasakan kehadiran makhluk halus dan seterusnya. Dia merasa merinding, dia takut dan seterusnya. Inilah gambaran manusia secara umum, di mana mereka begitu takut kepada makhluk halus. Yang dalam hari ini orang banyak menyebut dengan istilah hantu, ya, kuntilanak, sundel bolong dan seterusnya. Hakikatnya mereka adalah bangsa jin, ya, bangsa jin yang menakut-nakuti manusia. Ya. Padahal seorang manusia yang memiliki keimanan yang kuat, ya, tauhid yang kokoh, apalagi dia selalu menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan, ya, maka yang terjadi adalah setan tuh benar-benar takut padanya. Bukan manusia yang beriman yang takut pada setan, tapi setanlah yang takut padanya. Ya. Sebagai bukti adalah apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menggambarkan betapa takutnya syaitan-syaitan itu kepada Umar bin Khattab. Ya. Kata beliau, ini la anzuru ila syayatin al jinni wal ins qad farru min Umar. Ya. Sungguh aku benar-benar melihat ya bagaimana syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia yang begitu takut lari dari Umar. Bahkan di dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada syaitan yang melewati satu jalan di mana di jalan itu dia akan berpapasan dengan Umar, maka syaitan itu pun lari mencari jalan lain yang tidak dilalui oleh Umar. Ini menunjukkan syaitan takut kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah seseorang yang memiliki akidah yang kuat, ya, ketakwaan, dan sejumlah keutamaan-keutamaan. Begitu juga yang pernah terjadi di hadapan seorang tabi'in, ya, tabi'in senior. Beliau adalah Al-Imam Mujahid. Ya. Al-Imam Mujahid ini adalah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana ketika beliau sedang sholat, maka tiba-tiba hadir di hadapannya makhluk ya sebesar anak laki-laki, maka Imam Mujahid rahimahullah ta'ala pun mendekat dan ingin menangkap makhluk itu. Namun tiba-tiba makhluk itu pun melompat ke balik dinding dan terdengar suara jatuhnya. Maka Imam Mujahid mengatakan, aku mendengar suara jatuhnya dan sejak itu dia tidak kembali lagi. Maka kata Al-Imam Mujahid yang mengatakan setan itu sebenarnya sangat takut kepada kalian manusia, ya, melebihi takutnya kalian padanya. Jadi sebenarnya syaitan, ya, sekalipun dia berusaha menakut-nakuti manusia, pada dasarnya dia itu lebih takut kepada manusia daripada manusia takut kepada mereka. Oleh karenanya, jika ada syaitan ya, yang mengganggu datang ke hadapan kalian, menampakkan diri, maka hendaklah kalian jangan takut, kata Mujahid rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena kalau kalian takut kepadanya, maka
dia akan menunggangi kalian. Artinya dia akan terus mengganggu kalian, ya, menakut-nakuti kalian. Dan sebaliknya, jika kalian bersikap keras padanya, berani terhadapnya, maka setan tidak akan berani mengganggu kalian. Ya, demikianlah umahat, ya, bahwa tersebut juga satu riwayat, ya, setan tidak berani masuk ke dalam satu masjid di mana di dalam masjid itu sedang tidur seorang yang alim, ya. Seorang yang alim sedang tidur, dia tidak berani masuk, ya. Oleh karenanya pembahasan ini, ya, dimaksudkan agar kita menjadi seorang mukmin yang tidak lemah, ya, tidak lemah sampai-sampai kelemahan kita itu menyebabkan kita takut kepada perkara-perkara yang tidak perlu ditakutkan, semacam eh, keberadaan bangsa jin, ya, seton, yang masyarakat menyebutnya dengan istilah hantu, karena itu adalah perkara-perkara yang tidak perlu dikhawatirkan keberadaannya oleh kaum mukminin. Demikian, wallahu taala a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya. Baik Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Bagi Umahat, bila ada yang ingin bertanya, tafadol untuk raise hand atau mengirimkan pertanyaan kepada admin. Baik Ustadz, pertanyaan pertama Ustadz. Apakah ada yang dikatakan jin nasab Ustadz, yang katanya nenek moyang orang tersebut pernah melakukan perjanjian dengan jin? Bagaimana agar anak cucunya tidak diganggu? Jazakallahu khair Ustadz. Iya, wallahu alam, ya. Saya nggak pernah dengar istilah jin nasab, tetapi memang pada kenyataannya banyak kasus-kasus yang terjadi, ya, bahwa seorang kakek yang memiliki eh, hubungan yang dekat dengan bangsa jin, di mana mereka memiliki perjanjian-perjanjian, maka ditemukan, ya, di kasus bahwa cucunya akhirnya menjadi katakanlah korban, ya, dari kejahatan setan ini, ya, setan ini, ya. Kita menemukan beberapa kasus seperti itu, ya, sampai di antara mereka ada yang sakit terus-menerus, ada yang dia merasa terganggu, ada yang merasa terancam dan seterusnya, ya. Oleh karenanya ya tentu ini bukan merupakan sebuah kemestian, ya, bahwa kerabat yang memiliki hubungan tertentu kepada jin wajib di antara apa namanya keturunannya itu juga harus berhubungan kepada jin tersebut, ya. Dalam hal ini Islam tentunya memberikan solusi, ya, bahwa seperti bahasan yang telah kita ungkap tadi, hakikatnya jin itu lemah, ya, jin itu lemah, ya. Dia hanya kuat kepada orang-orang yang lemah, dan ukuran lemah kuat itu bagi seorang mukmin adalah hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita meyakini bahwa eh, sebagian besar sahabat mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang-orang tua yang menyembah berhala. Tentunya hubungan mereka sangat dekat kepada jin, ya. Hubungan mereka dekat kepada jin-jin, ya. Karena eh, satu dari 6 langkah setan yang paling utama itu adalah membuat seorang manusia itu kufur kepada Allah dengan cara berbuat mensyirikatkan Allah, ya, atau tidak meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tersebutlah dalam riwayat yang sahih bahwa sebagian besar para sahabat itu mereka lahir dari para orang tua yang menyembah syaitan, ya, menyembah syaitan. Tetapi ya, nyaris tidak kita temukan riwayat bahwa mereka harus menanggung hubungan dari orang tua atau kakeknya, ya, hubungan yang harmonis antara kakeknya kepada setan. Nah, ini bisa diputus dengan
menguatkan keimanan kita dan mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya obatnya ya. Setan tidak akan bisa menunggangi seorang mukmin yang kuat tauhidnya ya, dan menjadikan zikir dan doa itu menjadi benteng kehidupannya, dan setan hanya akan menunggangi orang-orang yang lemah ya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ana izin bertanya, apakah anak-anak bisa melihat jin atau syaitan? Jazakallahu khair Ustadz. Ya, nah, hukum asalnya ya manusia tidak bisa melihat jin ya atau syaitan ya. Ini hukum asal dan ini adalah sesuatu yang menjadi sunatullah ya. Karena Allah tidak menginginkan manusia hidup tidak tentram ya melihat keberadaan jin atau syaitan ya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ya, kadang-kadang syaitan bisa menunjukkan dirinya ya, keberadaan dirinya kepada manusia ya, pada kondisi-kondisi tertentu ya. Dan sampai juga kepada kita, bagaimana kita mendengar ada istilah anak indigo ya, anak yang memiliki indera keenam, anak yang bisa melihat jin, anak yang bisa berdialog dengan jin dan seterusnya ya. Di dalam perbendaharaan atau khazanah Islam ya, hal-hal seperti ini adalah bagian dari penyakit ya, penyakit. Karena hukum asal dan normalnya adalah manusia tidak bisa lihat jin. Ya. Di antara yang diungkap para ulama, kenapa manusia tidak bisa melihat jin? Karena Allah merahmati manusia. Allah menginginkan manusia hidup tenang ya. Orang yang sehari-harinya melihat keberadaan jin ya, membuat dirinya tidak merasa nyaman ya. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jin itu jumlahnya amat banyak ya. Tidaklah jin itu kecuali dia, tidaklah seorang manusia kecuali ada jin yang bergerombol mengerumuni manusia tersebut ya, sebagaimana semut-semut mengerumuti gula ya. Dan ini pemandangan yang sangat mengerikan ya jika dilihat. Oleh karenanya seorang nabi dan rasul seperti Rasulullah SAW pun tidak serta-merta setiap waktu melihat jin ya. Allah hanya menampakkan jin pada Rasulullah itu di waktu-waktu tertentu saja ya. Sedikit sekali riwayatnya. Seperti misalnya riwayat Rasulullah sedang sholat, kemudian jin ifrit datang berusaha mengganggu beliau, lalu beliau cekik, ya Allah memberikan kekuatan kepada beliau, nah Rasulullah cekik, kemudian jin ifrit itu pun tertangkap, maka Rasulullah ingin mengikat jin ifrit itu di tiang masjid, ya, untuk bisa dilihat oleh yang lain, ya, tapi Rasulullah teringat doa Nabi Sulaiman, ya, di mana Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku kerajaan, ya, kerajaan dengan perlengkapannya, termasuk menguasai jin yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Maka ketika Rasulullah mengingat doa Nabi Sulaiman itu, beliau mengatakan, aku teringat doa saudaraku Sulaiman alaihissalam sehingga aku melepaskan jin tersebut yang sudah dalam keadaan lemah. Begitu juga ketika Rasulullah hendak melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama Jibril alaihissalam, Rasulullah melihat Ifrit sedang memegang obor mengejar beliau, ya. Dan Rasulullah mengadukan hal ini kepada Jibril. Jibril mengajarkan satu doa yang panjang kepada beliau. Beliau membacanya dan terjungkallah jin Ifrit tersebut. Ini artinya bahwa Rasulullah tidak setiap hari melihat jin, ya, tapi di waktu-waktu tertentu saja. Oleh karenanya anak-anak pun aslinya tidak bisa melihat jin, ya. Kalau ada anak-anak bisa melihat jin itu anak-anak yang tentunya dapat gangguan, ya, atau orang bilang istilah ditempelin dan seterusnya. Itu bukan anak-anak yang secara umum tapi yang secara khusus, ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz.
Apakah benar kalau jin bisa jadi penjaga yang selalu mengikuti seseorang manusia, Ustadz? Jazakallahu khair, Ustadz. Eh, Jin yang mengiringi, kalau itu tertera dalam hadis ya, bahwa di mana Rasulullah menjelaskan ada jin korin ya. Korin artinya kan penyerta ya. Jadi ada jin korin yang menyertai manusia, dan itu eh, tidak terkecuali ya. Semua manusia ada jin korinnya, ada korinnya, itu jin penyerta. Termasuk Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah engkau juga memiliki korin ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, benar, aku juga punya korin, jin penyerta. Tetapi Allah telah menolongku sehingga korinku ini masuk ke dalam Islam ya, dan dia tidaklah memerintahkan kepada aku kecuali kepada kebaikan. Nah, selebihnya jin bisa menyertai manusia dan seolah-olah memberikan pengawasan dan perlindungan. Itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, karena dia diundang, artinya memang ada semacam perjanjian ya, semacam perjanjian supaya jin ini selalu menyertai seseorang ya, dan katakanlah melindunginya, sehingga orang ini merasa dirinya selalu terlindungi oleh keberadaan jin yang menyertainya. Kemungkinan kedua adalah ini adalah bagian dari strategi jin ya, dalam hal ini syaitan, untuk menyesatkan manusia. Karena di antara tipu daya dan talbis iblis itu adalah dengan mengirimkan bala tentaranya kepada orang-orang tertentu untuk memperdayanya ya. Kita mungkin masih ingat ya, kasus-kasus banyak sekali ya, kejadian-kejadian di kehidupan kita, misalnya seorang anak kecil yang dia memiliki batu, yang dengan batu itu jika dimasukkan ke dalam air, air itu diminum maka bisa mengobati berbagai macam penyakit ya. Kemudian misalnya ada seorang tua yang tiba-tiba dia kemasukan ya, kemudian setelah itu dia bisa mengobati manusia, dan manusia pun berbondong-bondong datang kepadanya, berobat kepadanya karena dia dikenal sebagai seorang yang bisa mengobati. Atau di antara mereka ada yang memiliki keris, dengan keris itu dia bisa mengobati manusia. Ini semuanya adalah perangkap-perangkap syaitan ya. Untuk apa? Untuk menggelincirkan manusia banyak kurang banyak ya, supaya orang jatuh kepada kesyirikan. Nah, kalau kita amati seorang anak yang dia mendapatkan batu, dengan batu itu dia banyak mengobati manusia, apa yang terjadi setelahnya? Ya, tentu si anak meyakini keajaiban dari batu tersebut. Demikian juga orang-orang yang berobat. Sehingga mereka pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa kesembuhan itu datangnya dari batu. Atau seorang yang ya misalnya orang tua yang mengobati manusia-manusia lain, maka nanti ketika terjadi transaksi dalam pengobatan itu, si katakanlah si orang pintar ini dia akan memberikan syarat-syarat, yang syarat-syarat itu adalah bisikan dari jin. Ya, misalnya orang ini harus menyiapkan ayam hitam semua ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki hitam, atau orang ini harus membawa eh, membawa bunga 7 rupa dan seterusnya. Ini semuanya adalah bagian-bagian dari tipu daya jin ya. Dalam hal ini adalah syaitan. Oleh karenanya kita tidak boleh tertipu perangkap-perangkap jin yang tentunya seluk-beluknya bermacam-macam ya. Cara-cara syaitan itu menyesatkan manusia ya, di antaranya adalah dia datang kepada seseorang sepertinya dia melindungi, padahal sebenarnya dia membinasakan dan menyesatkan ya. Allah alam. Nah, jazakallahu khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah ada tanda-tanda atau ciri-ciri kita sedang diganggu jin? Jazakallahu khair, Ustadz. Iya, tentu banyak sekali ya tanda-tanda seorang itu diganggu jin ya. Secara umum ya,
kita semua adalah masuk dalam gangguan jin ya. Tetapi mungkin pertanyaan ini mengarah kepada yang lebih khusus lagi ya. Seseorang ketika sedang marah pun sebenarnya dia sudah masuk perangkap jin sebenarnya. Dan kita hampir semua ya pernah marah ya. Jin sudah masuk ke dalam ini namanya bisikan-bisikan kepada kita. Tapi secara lebih spesifik ya, seseorang yang diganggu jin, dia tentu banyak perilaku-perilaku yang kentara ya, lebih kentara. Ya. Di antaranya orang yang dihinggapi jin, ya, disebutkan di dalam beberapa literatur para ulama ya, bahwa orang ini sering bermimpi ya, dengan mimpi-mimpi yang buruk ya. Misalnya dia diganggu hantu ya, dikejar ular ya, dan mimpi-mimpi buruk yang lain ya. Atau seseorang yang sering menderita kesedihan ya, kesedihan yang sering datangnya, atau dia gundah gulana ya, tidak jelas sebabnya ya, dia gundah gulana, atau dia menjadi orang yang begitu penakut ya, takut pada perkara-perkara yang bahkan belum terjadi ya. Jadi di antara bentuk gangguan jin kepada manusia itu adalah dia ingin membuat manusia itu sedih dan sedih ya. Bahkan pada perkara-perkara yang remeh ya. Atau dia membuat manusia itu takut ya. Takut bahkan pada perkara-perkara yang belum Allah takdirkan. Jadi kecemasan yang berlebihan ya. Sehingga dia pun merasa resah kehidupannya ya. Kemudian yang lain tentu yang berkaitan dengan masalah malasnya orang pada ketaatan itu aslinya adalah gangguan jin ya. Seseorang yang waktunya habis buat perkara yang sia-sia banyak sekali, tetapi pada urusan-urusan ketaatan dia sangat berat ya, sangat berat. Bahkan kita temukan ada orang yang dia merasa tidak mungkin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa lagi beribadah. Ya kalau ditanya pun dia nggak tahu alasannya, tapi dia merasa berat ya, berat. Kalau dia kalau dia diajak bepergian kemana-mana, ya sejauh mana pun dia masih mampu. Tapi ketika dia diajak untuk berdiri, ya, sholat, ya, itu berat bagi dia. Dan dia sampai tidak mengerti kenapa dia merasakan hal seperti itu. Ini bagian dari cengkraman jin kepada dirinya. Ya. Oleh karenanya kalau kita merasakan hal seperti itu, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta pertolongan padanya, kemudian melakukan upaya-upaya yang disyariatkan seperti rajin meruqyah diri sendiri ya, dengan bacaan-bacaan tertentu misalnya bacaan Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, eh, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan beberapa ayat-ayat pilihan lainnya. Ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Ustadz, apakah benar ada jin Islam atau jin yang baik Ustadz? Iya, tentu ada ya. Dalil yang kita sering dalil yang sering kita ingat ya, sering kita hafal ya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa eh, jin dan manusia itu ya secara umum sama ya posisinya terkait dengan masalah tugas ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebutkan tadi, jika jin itu adalah dari kalangan jin yang jahat, maka dia disebut syaitan. Jadi kalau sudah kita sebutkan syaitan, itu berarti jin yang jahat. Tapi kalau jin yang muslim, maka dia termasuk bahagian dari hamba-hamba Allah yang soleh. Ya. Hamba-hamba yang soleh, seperti datangnya serombongan jin yang mendengarkan bacaan Quran, ya dibacakan. Ya. Jin-jin yang mereka ikut dalam majelis-majelis ilmu,
Ya, mereka adalah jin-jin yang sama seperti kita dalam masalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari sinilah juga ulama mengungkap bahwa inilah bukti bahwa jin itu derajatnya lebih rendah daripada manusia ya secara kalau sama-sama beriman ya. Karena jin yang beriman kepada Allah pun ya mereka soleh pun mereka tidak memiliki nabi ya kecuali nabi dari kalangan manusia. Begitu juga para jin tidak memiliki kitab suci ya kecuali kitab suci yang menginduk kepada kitab sucinya manusia yang beriman begitu. Oleh karenanya jin yang muslim dia memiliki hak juga untuk ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik yakni surga Jannatun Naim. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ini agak panjang Ustadz, ada 2 pertanyaan sekaligus. Yang pertama, apakah seorang yang sedang dalam masa depresi lalu menjadi sakit psikologisnya menjadi celah jin masuk ke jiwanya? Padahal sebelumnya beliau adalah seorang yang rajin beribadah dan sedang proses belajar untuk lebih taat dan menguatkan keimanan. Pertanyaan kedua, bagaimana solusinya jika seorang wanita yang terganggu psikologisnya lalu suaminya berobat ke beberapa orang pintar yang bukan ahlinya sehingga sang istri semakin sakit, sering berbicara dan tertawa sendiri seolah-olah ada teman, padahal di rumahnya hanya sendirian. Sementara saudara-saudara sang istri jauh. Jazakallah khair Ustadz atas pencerahannya. Iya, depresi ya memang sejatinya tidak menghinggapi seorang mukmin ya. Karena bagaimana mungkin seorang mukmin itu akan mengalami depresi? Karena seseorang mukmin dia tentu meyakini ya qadarullah apapun yang terjadi ini merupakan takdir yang Allah tetapkan atas dirinya ya. Oleh karenanya dalil yang menggambarkan kepada kita keberuntungan yang dimiliki oleh seorang mukmin itu jika dia memiliki dua keadaan yakni syukur dan sabar. Syukur dan sabar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, innahu kullu innahu kullu amrohu khair." Ya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu ya, karena semua urusannya itu adalah menjadi baik ya, menjadi baik. Walaisa lidzalika li ahadin illa lil mukmin dan hal seperti ini tidak akan terjadi kepada siapapun kecuali seorang mukmin. Bagaimana seorang mukmin itu ya dalam kehidupannya in asobathu sarra ya syakara fakana khairullah. Seorang mukmin itu kalau dia ditimpa keadaan yang menyenangkan, yang mengembirakan ya, yang membuat dia senang, maka dia pun cepat bersyukur, dia segera bersyukur. Dan keadaan dia bersyukur itu adalah keadaan yang paling baik buat dirinya. Ada pahala, ada tambahan nikmat dan seterusnya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairullah. Dan adapun kalau dia ditimpa kemalangan, kemudorotan, musibah, maka dia pun bersabar. Karena dia meyakini bahwa ini adalah takdir yang Allah tetapkan. Dan badai pasti berlalu. Artinya kesulitan itu jika dihadapi dengan sabar, terus mendekatkan diri pada Allah, itu akan berlalu ya, berganti dengan sebuah kemanisan. Oleh karenanya seseorang yang sedang mengalami tekanan hidup yang parah, kemudian sampai dia depresi, hendaklah dia memperbaiki dirinya, mengobati depresinya itu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menutup celah setan yang masuk. Seorang yang depresi lalu dia menganggap bahwa solusi dari tekanan hidupnya itu adalah dengan mencari hal-hal yang sepertinya bisa mengobatinya dengan melakukan perkara-perkara yang justru jatuh kepada kemaksiatan, maka ini bukan obat, tetapi malah menjadikan dia semakin parah, ya, semakin parah. Dan ini adalah celah setan yang bisa masuk kepada dirinya, memperparah keadaan dirinya. Ya. Dia membutuhkan orang yang bisa menterapi ini, ya,
membimbing dan menasihatinya supaya dia mengambil langkah yang tepat. Kemudian jika seorang ya, apakah seorang istri atau seorang suami ya dia mengalami apa namanya gangguan-gangguan secara psikologis ya. Ya ini semuanya dikembalikan kepada pengobatan-pengobatan syar'i ya. Sebenarnya di dalam Islam ya pengobatan syar'i itu adalah alternatif utama ya, bukan alternatif kedua ya. Walaupun yang sering kita tempuh tentunya pengobatan secara medis dan ini tidak terlarang di dalam Islam ya. Pengobatan secara medis itu adalah bagian dari ikhtiar yang diperbolehkan. Oleh karenanya kalau ada gangguan-gangguan kesehatan ya, termasuk psikologis ya, boleh saja seseorang datang kepada dokter ya, kepada psikolog atau kepada psikiater ya untuk mengobati dirinya. Dan manakala diyakini bahwa penyakit atau gangguan ini ya berasal dari gangguan-gangguan jin ya, maka dia bisa melakukan ruqyah ya, secara mandiri ya atau memohon bantuan kepada orang yang ahli ya dalam mengobatinya. Datangnya seseorang kepada orang-orang yang disebut orang-orang pintar ya, sebenarnya dia dukun atau paranormal atau orang-orang yang mengaku mengerti sesuatu yang gaib. Ini adalah keadaan yang akan memperparah yang sakit ya, yang sakit. Karena hakikatnya dia sedang mendatangkan jin-jin yang lain ya. Bukan memberikan obat tapi mendatangkan jin-jin yang lain ya. Dan ini amat terlarang bagi seorang mukmin. Seorang mukmin obatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga datang kepada orang yang memahami perkara ini atau datang kepada para praktisi kesehatan ya seperti para dokter dan seterusnya ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah benar seorang bisa kerasukan setan atau jin dan diobati dengan cara diruqyah? Lalu pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimana cara ruqyah yang syar'i Ustadz? Iya, pengobatan secara ruqyah ini adalah pengobatan yang dibolehkan ya, dibolehkan. Walaupun di dalam pembahasan tauhid ya, bahwa pengobatan yang diruqyah ya, kalau kita membahas riwayat-riwayat terkait dengan masalah ruqyah, itu adalah pengobatan yang lebih kepada penyakit yang disebabkan oleh sengatan ya. Misalnya kita baca satu riwayat di mana para sahabat melewati satu desa, kemudian di mana para sahabat minta dijamu, kemudian orang-orang di desa tersebut tidak menjamu, akhirnya mereka pergi. Ternyata setelah itu mereka dikejar oleh salah seorang dari penduduk tersebut yang mengatakan bahwa kepala suku mereka disengat kalajengking ya. Akhirnya mereka minta supaya para sahabat ini meruqyahnya. Dibacakanlah Al-Fatihah sebagai obat ya, ruqyah untuk si kepala suku ini yang akhirnya dia sembuh dan akhirnya mereka dijamu. Ini adalah riwayat sahih yang menggambarkan bahwa seseorang boleh meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah salah satunya untuk sengatan ya. Adapun meruqyah ya, meruqyah itu walaupun dia dibolehkan tapi dalam pembahasan tauhid ruqyah atau meminta ruqyah itu menyebabkan terputusnya kemungkinan besar seseorang bisa dibangkitkan dan dihisap ya, tanpa hisap dan tanpa azab. Ya, artinya dia masuk langsung ke surga ya, tanpa hisap dan tanpa azab. Dan salah satu pembatalnya itu adalah orang yang minta ruqyah. Jadi di sini ada perdebatan para ulama. Kalau begitu, apakah meminta ruqyah itu dibolehkan atau tidak ya? Jawaban yang lebih kuat adalah boleh, ruqyah itu boleh, ya, bukan terlarang. Tetapi kalau bisa, ya artinya dia tidak dimudah-mudahkan ya, tidak dimudah-mudahkan agar supaya seseorang
memiliki kesempatan untuk mendapatkan keutamaan, yakni dibangkitkan ya tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bagaimana ruqyah yang syar'i itu ya? Itu kita tidak bisa menjelaskan secara rinci di sini ya. Ruqyah yang syar'i itu disebutkan oleh para ulama ya bahwa ruqyah yang syar'i berarti adalah ruqyah yang berasal dari bacaan-bacaan yang berasal dari syariat Islam ya. Dalam ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan itu tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu yang di luar Islam. Karena kita menemukan ya, banyak para dukun yang mereka meramu bacaan-bacaan dengan tulisan-tulisan Arab, seolah-olah itu adalah tulisan dari Al-Quran, tetapi ada dicampur dengan bacaan jampi-jampi. Ini bukan ruqyah yang syar'i ya. Kemudian para ulama juga membahas tentang ruqyah yang syar'i ini ya. Tentu ada sedikit perbedaan ya. Ada sedikit perbedaan di mana ada sebagian ulama menyebutkan bahwa ruqyah yang syar'i itu wajib dengan bacaan-bacaan tertentu yang ditetapkan. Sebagian ulama menyebutkan boleh asal selama itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Tetapi yang paling populer di dalam literatur yang kita pelajari bahwa bacaan-bacaan pendek yang kita kenal ya seperti bacaan Al-Fatihah, surah Al-Baqarah 255 yang kita sebut dengan ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ini adalah bacaan-bacaan untuk meruqyah ya. Jadi seseorang meruqyah dirinya sendiri ataupun dia meruqyah orang lain ya, meruqyah orang lain. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa seseorang yang ingin meruqyah rumahnya ya, dari setan agar setan lari, maka hendaklah dia membaca surah Al-Baqarah karena setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya. Inilah sebentuk ya, sebagian dari ayat-ayat yang disyariatkan untuk meruqyah. Selebihnya jika dia keluar dari perkara-perkara yang ditetapkan syariat, maka itu bukan ruqyah yang syar'i ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apa yang harus dilakukan jika jin sudah mengganggu hingga menyebabkan celaka? Karena jin tersebut suka memanggil-manggil orang, pernah mendorong tubuh orang di rumah hingga terjatuh dan terluka. Jazakallah khair Ustadz. Iya, wallahu a'lam. Ya, kalau seperti itu keadaannya ini memang gangguan dari jin ya. Tentunya yang utama jika seseorang yang diganggu jin, si penderitanya hendaklah seorang yang juga memahami ya. Kalau dia sudah masuk kategori balik ya, maka hendaklah dia memahami bahwa dia sedang diganggu jin. Kemudian dia hendaklah seseorang yang meyakini bahwa jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dia ya. Allah akan mudahkan dia untuk bisa melawan jin yang mengganggunya ya. Kemudian seandainya dia adalah orang yang menginginkan dibantu untuk diruqyah, maka dia adalah seorang yang rela, yang memang dia ingin keluar dari gangguan jin tersebut ya. Dia rela. Kemudian dia menggantungkan hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seseorang yang diganggu oleh jin, kemudian dia tidak menyadari gangguan itu, dia tidak melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak juga menginginkan bahwa dia dibantu dengan bacaan-bacaan ruqyah, maka ini akan menyulitkan dirinya ya. Dia sulit untuk ditolong ya, sulit untuk ditolong. Oleh karenanya setiap kita jika kita merasa diganggu oleh jin, bahkan gangguan-gangguan itu semakin parah ya, menyebabkan cedera dan seterusnya, maka mulailah pengobatan itu dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri dengan tahapan-tahapan yang tadi ya. Sesungguhnya seseorang yang konsisten untuk meruqyah dirinya sendiri karena dia menyadari dia
sedang dicengkram atau diganggu oleh jin, dengan ruqyah-ruqyah mandiri yang dia terus-menerus ya, dia dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup membuat setan lari dari dirinya. Setan lari dari dirinya. Ya, tapi kebanyakan orang memang tidak bisa konsisten di perkara itu, ya, perkara itu. Oleh karenanya, seseorang yang ingin menolong ya, seseorang yang kerasukan jin ya, maka hendaklah dia dibimbing pada tahapan-tahapan itu dulu, baru dilakukan pertolongan-pertolongan pada tahap-tahap selanjutnya ya. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah orang yang tidak mau sholat dan puasa, apalagi dia ikhwan dan sudah beristri, apakah itu termasuk kemasukan jin Ustadz? Ini terjadi sama teman anak Ustadz, istrinya bingung, apakah harus diruqyah Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Iya. Secara umum ya pasti ya, itu masuk dalam kategori talbis iblis ya. Karena seperti yang diungkap oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa jebakan setan pada tahapan-tahapannya itu ada 6. Yang pertama adalah menjadikan seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu masuk dalam kategori kekufuran. Walaupun para ulama berselisih pendapat apakah kufurnya kufur i'tiqad yang mengeluarkan dia dari Islam atau kufur amal, yakni dia hanya sebatas berdosa besar ya. Yang kedua, kalau orang ini nggak bisa kufur atau berbuat syirik, maka dia jatuh kepada dosa yang lebih besar dari dosa besar, yakni ritual mengada-ada di dalam agama, yakni dia melakukan kebid'ahan di dalam agama, di mana dia meyakini atau melakukan ibadah yang tidak ada dasarnya dari Islam. Ya. Yang ketiga adalah dia melakukan dosa-dosa besar, dan tidak seorang pun ulama yang berselisih pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu sedang melakukan dosa yang besar dari dosa-dosa besar. Bahkan dosa besarnya lebih besar dari dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, dan dosa-dosa besar lainnya. Jadi meninggalkan sholat bukan perkara yang ringan, adalah perkara yang sangat berat. Ya. Bahkan sebagian ulama menyebut dia sebagai seorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dinasihati, jika dia tidak ingin bertobat dari itu, maka dia dibunuh. Ya. Dia dibunuh. Karena begitu beratnya dan besarnya dosa meninggalkan sholat. Jadi secara umum ya pastilah dia sedang dibelenggu oleh setan. Dibelenggu oleh setan. Tetapi jika itu terjadi kepada seorang suami misalnya, ya maka lakukanlah pendekatan secara baik ya. Kuatkan sisi emosional ya. Berikanlah nasihat di waktu-waktu yang tepat ya kepada suami. Jangan menghardiknya ya, jangan membentaknya dengan mengatakan papa itu sudah kafir dan seterusnya. Nah, ini tentu akan membuat dirinya ya semakin jauh ya. Mungkin saja dengan nasihat-nasihat yang lembut, dengan mengabarkan kepadanya bahwa urusan sholat itu adalah urusan yang utama di dalam agama ini sebagai tiangnya, meninggalkannya adalah meruntuhkan agama dan seterusnya. Ya semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, nasihat yang indah Ustadz. Baiklah Ustadz, ini pertanyaan yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bila seseorang selalu merasa dirinya adalah tokoh fiksi, misalnya Dewa Siwa. Apakah ada pengaruh jinnya Ustadz? Jazakallahu khair Ustadz. Afwan ya, kurang jelas itu. Kemana arah pertanyaannya? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bila seseorang selalu merasa dirinya adalah tokoh fiksi, misalnya Dewa Siwa,
Apakah ada pengaruh jinnya Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Misalnya dia nganggap dirinya itu Dewa Siwa atau Dewi Kuan Im, seperti itu Ustadz. Apakah itu termasuk gangguan jin? Maksud pertanyaan ini Ustadz. Masya Allah ya. Tentu ya. Jadi seseorang yang jangankan dia apa mengakui bahwa dirinya itu tokoh fiksi dari eh, apa yang disebutkan tadi sebagai dewa, yang kita tahu bahwa itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh sekelompok manusia. Mengagumi saja ini bagian dari perangkap-perangkap seton ya, perangkap-perangkap seton. Kita tahu bahwa eh, di antara maksiat-maksiat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah semua maksiat yang terkait dengan masalah penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya satu tempat yang paling dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah-ibadah selain masjid. Jadi ibadah-ibadah orang-orang kafir itu adalah tempat yang paling Allah murkai, ya, paling Allah benci, ya. Oleh karenanya jika itu menimpa seorang mukmin, ya, misalnya dia tercemar dengan apa namanya mentokohkan diri pada fiksi-fiksi, tokoh fiksi pada karakter-karakter yang menggambarkan penyekutuan pada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang tercela ya, bahkan membahayakan keimanannya. Ya, setiap maksiat pada dasarnya ditongkrongi oleh seton. Terutama maksiat-maksiat yang dia bisa mengeluarkan seseorang itu dari keimanannya kalau dia seorang mukmin. Maka ini lebih lagi adalah maksiat yang besar yang menjadi target besar dari bala tentara seton ya. Maka jauhilah perkara tersebut ya. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, itu pertanyaan terakhir Ustadz. Tafadol untuk ditutup dengan untayan nasihat singkat Ustadz. Iya, ummahat wa thalibat ya. Jadi sebenarnya Allah telah memberitakan kepada kita bahwa seton dia memiliki tipu daya yang lemah ya. Tipu daya yang lemah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqatilu auliya asyaiton ya. Inna kaidas syaitoni dha'ifa, kana dha'ifa ya. Maka perangilah bala tentara setan itu sesungguhnya tipu daya setan itu lemah ya. Kenapa tipu daya setan itu dikatakan lemah? Karena sebenarnya setan itu enggak maksa ya. Setan itu memberikan was-was ya, bisikan-bisikan, kemudian rasa takut ya, bayangan-bayangan seperti itu. Bukan sesuatu yang memaksa. Oleh karenanya jika kita selalu berusaha untuk menyuburkan keimanan, ya memperkokoh ketauhidan kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun eh, sedikit kesempatannya untuk mengganggu kita ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaklah jika kamu sedang ingin membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Innahu laisalahu sultan ya 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman ya dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai mukmin tidak perlu takut kepada jin ya. Ya karena pada dasarnya jinlah yang takut kepada kita sebagai orang-orang yang beriman ya. Dia tidak mampu memudaratkan kita ya. Dia tidak mampu mencelakakan kita. Kalaupun itu terjadi, maka itu terjadi kepada orang-orang tertentu yang memang membuka celah yang besar kepada setan untuk menjadikan dirinya sebagai budaknya setan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan menguatkan keimanan kita sehingga kita lepas dari kungkungan syaitan dan jebakan serta tipu dayanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Telah berakhir pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini kepada kita dapat kita pahami. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari semua godaan jin, setan yang membuat kita menjadi futur dan malas untuk beribadah. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih telah menjadi salah satu jalan tersampainya ilmu pada hari ini. Biiznillah, semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikuna. Semoga dengan berkumpulnya kita di Taman Surga Dunia ini mengantarkan pertemuan kita nantinya di Taman Surga Allah yang sebenar-benarnya di akhirat nanti. Ana dan tim Fastabikul Khairat 27 minta dihalalkan seluruh hilaf dan kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakunna.